Sukabumi ya, dan saya punya kenangan masa kecil saya yang indah sekali dekat dengan alam. Jadi memang saya sampai sekarang masih bekerja keras menjaga anak saya belum terpapar gadget. Ya, saya umurnya 7 tahun dan 3 tahun setengah, mereka belum main gadget, belum punya gadget, belum pegang gadget gitu. Dan dia juga menonton televisi saya batasi. Nah salah satunya berarti anak saya punya tenaga lebih, ya jadi harus mainnya di alam, nggak apa-apa dia main batu, main tanah, main dekat alam. Nah saya sama suami emang memilih di kota, bukan di kota besar, adalah salah satunya untuk pola asuh anak gitu. Jadi saya yang berkorban deh. Jadi saya kalau ke Jakarta untuk bekerja heboh kayak begini 3 hari habis itu pulang. Jadi anaknya besarnya, pola asuhnya adalah di dekat dengan alam agar saya punya banyak pilihan agar anak-anak bermainnya tidak dengan handphone tetapi dengan gadget. Karena gini, saya pernah baca salah satu artikel dan wawancara pencipta gadget itu dia tidak memberikan ke anaknya ketika di bawah umur 14 tahun. Dari situ saya dapat inspirasi, lah penciptanya aja nggak kasih anaknya, berarti saya juga, berarti dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Itulah masih sangat sulit tetapi harus diperjuangkan. Tapi memberi pengertiannya gimana Mbak ke anak? Memberi pengertiannya ya kalau kita kasih dan ajak bermain dia nggak sempat ingat yang itu. Intinya kita harus mendampingi dan memberikan pilihan, jangan nggak boleh main HP tapi nggak ajak main atau nggak dikasih permainan yang lain, itu yang mungkin sulit. Mbak Happy, berarti waktu weekend udah pasti sama anak dan keluarga ya? Apa? Ya? Weekend pasti. Iya sih begitu. Intinya sih kalau suami saya kan dia pekerjaannya swasta, jadi dia yang mengatur sendiri. Mbak Happy kan anak-anak dengan yang tinggal di daerah sama yang di ibu kota, apalagi kan yang satu nggak pegang handphone, yang satu main dengan alam, pasti ada perbedaan secara mental. Mungkin melihatnya seperti apa sih Mbak Happy kalau ke anak-anak sendiri, melihat anak-anak Mbak Happy yang lebih banyak main sama alam? Sebetulnya di kota besar juga bisa ya, tapi ya itu tadi harus diajak kreativitas dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ada keresahan nggak sih Kak? Ada apa? Ada keresahan sendiri nggak sih terhadap gadget dan tumbuh kembang anak? Sangat sekali, karena saya baca beberapa artikel juga bahwa di dalam gadget itu ya ada hormon dopamin namanya. Hormon itu sama seperti orang ketergantungan merokok atau gambling, main judi gitu. Nah kalau merokok atau melakukan tindakan itu kan ada batas usia, sedang gadget nggak ada batas usianya. Itu yang saya khawatirkan. Pasti pada saatnya nanti dia akan memegang dan akan memiliki itu, tapi nanti pada saatnya sebisa mungkin saya menahannya sampai di usia yang tepat. Tapi anak sempat nanyain nggak sih, maksudnya kenapa sih aku belum boleh megang gadget gitu, padahal udah cukup usianya? Juga sih karena saya kasih pengertian terus menerus ke dia. Dan ketika online school saya juga agak sulit mendidik dengan online karena saya sebisa mungkin anak-anak tidak dengan layar. Jadi saya pindahkan anak saya ke sekolah negeri yang memang tidak memakai online, nggak pakai handphone. Untungnya masih kelas 1. Ini saya masih kerja keras banget, tetapi saya pikir harus diperjuangkan. Kita tidak bisa menghindari, tetapi itu pasti akan kita lakukan. Jangan lupa subscribe ya.